Oke, daripada menunggu terlalu lama, ini juga panas ya. Tuh, oke. Perkenalkan ya, saya Hendrik Wicaksono, selaku dari anggota sini. Oke, Dan yang di kanan saya nih, Pak Gizo, jadi tinggal panggil Master aja. Master. Ya, Mister. Untuk yang pertama ya, pembukaan juga. Kita bicara soal wilayah kita di daerah San Fierro. Ngomong tong mungkin kalian kan di San Fierro juga nih. Iya benar. Biar tidak ada perang saudara di antara kita. Jadi kita merencanakan tempat seperti area khusus untuk kita, perbatasan lah, dengan tentunya ya izin langsung kepada kita. Kedua belah pihak gitu. So untuk ini saya bicara dengan Don siapa nih? Kalau tahu. Perkenalkan nama saya Peter. Siapa? DJ suara Tuhan terlalu kecil. Piton. Suara buka masker, sekarang buku tutup masker soalnya. Jadi agak mendengung banget dan kurang keras buat saya. Sekarang kembali tuh. Oke, bisa diulangi? Kembali. Oke, dengar. Perkenalkan nama saya Steve. Oke. Jim. Steve. Steve. Oke, Steve. Oke, untuk pembagian wilayah di daerah kita. Untuk pembagian wilayah di daerah San Fierro nih, khususnya buat kalian sendiri nih. Kalian nih mau berinjak ke mana nih? Saya konfirmasi ke atasannya. Gimana? soal pembagian wilayah. Sorry, akan aku jawab. Dari yang ku tahu tentang San Fierro ini memiliki sisi atas maupun sisi tebing bawah bagian San Fierro. Nah, kemungkinan besarnya kalau dari kami ya, lebih dominan untuk mengambil area bawah. Berarti kalian mengambil area bawah nih. Ya, untuk hal itu ya. Kenapa kalian ngambil area bawah? Oke, pada saat pertama kali kita datang ke kota lalu berkunjung ke San Fierro, tempat yang paling strategis menurut kami dia di bawah tebing, dan tempatnya juga bisa untuk melihat tebing-tebing kota San Fierro dengan indah. Kenapa kak kalian cari atas saja? Karena atas ini ada jembatan juga, ada pelabuhan namanya Pier 69, itu tempatnya bagus juga. Ada kapal dan juga tempat Bahamas yang bentar lagi terbuka itu tempatnya. Yang menarik untuk diriku sendiri, bahkan untuk dengan anak-anak buah juga tidak mungkin setuju, karena di tebing kota San Fierro ini dan butuh waktu juga menanjak, jadi mungkin mengambil area bawah saja. Ya berarti gini, kita nih mau wilayahnya, kita ini wilayahnya dibagi 50/50 biar seimbang. Berarti kalian area bawah nih, tentunya perbatasannya sampai mana dan mana.
Untuk perbatasan, kemungkinannya kalau area bawah itu bakalan kita patokin ke pelabuhan kapal di Pabrik, dekat stasiun, di arah depan stasiun. Pabrik, benar. pabrik. Pabrik. Ya, Pabrik sampai dari pabrik sampai gedung yang tidak terpakai itu apa sih? Yang belakang gedung Oh. yang ada karpet merah itu. gedung loket merah. Tempat mana tuh? Iya, Sepertinya di LC. yang gedungnya panjang. Banyak sih sebenarnya gedung-gedung di San Vero. Ini agak sedikit susah memberitahunya. Coba sebutin aja lokasinya. Gak tahu, saya tahu di itu ada. Coba dari kalian ada yang tahu nggak? Aldo. Itu di belakang Queen yang gedung. Masuk Berarti meliputi daerah, nggak sampai stadion kan? gimana? Berarti ini kalian nggak sampai stadion kan? Ngambil ini. Stadion. Karena kalian ini, Enggak, kita nggak ngambil. karena kalian ini kan bilangnya tadi ngambil pabrik kan, di area pabrik sampai Queen, betul? Iya, benar. Oke. Kalau menurut saya sendiri sih daerah Bukit Missionary Hill sampai daerah Battery Point dan Pier 69, gimana nih? Setuju? Kami setuju aja untuk pengambilan R69. Tidak masalah untuk kami. Bukan pengambilan ya, ini atas persetujuan kalian nih. Kalau kalian nggak enak, Iya. ya silakan kalian ngomong lagi. Ntar aku pikir-pikir lagi. Tidak. Lagi juga kalau dikatakan kita punya pabrik dan juga pelabuhan untuk apa, untuk mengambil area Pier 69. Jadi untuk kalian saja. Pier 69, menarik. Ya, Sekali lagi itu bukan pengambilan tapi persetujuan. ini mengerti. Ya, karena kalau pengambilan ini konsepnya ke konflik. Jadi kita bilangnya area aja, area. Iya, benar. So, setuju. Oh, gitu. Dengan pembicaraan tersebut soal wilayah. Kita dari bukit, Oke, berarti kanan kiri ya, ini ya. masalah sih. Kanan kiri berarti kalian kanan, kita kiri. Mohon maaf, aku lagi sedang tidak berbicara karena satelitku agak bermasalah. Oke, aman-aman. Tinggal bisikin aja ke saya nanti. Oke, anggota-anggota saya sudah setuju. Ini kalau masalah jembatan ini kita bersama apa gimana? Kalau soal jembatan ya, jembatan merah di samping Bagaimana dengan kalian? kiri kita. Dari jembatannya mana? Dari Los Santos menuju San Vero. San atau Vero dari ke sisi Bicep. kiri? San Vero ke Bicep. Oh, San Vero ke Bicep. Jembatan merah ikonik itu yang terkenal itu, yang panjang itu. Ya, aku ngerti. Bagaimana untuk secara bersamaan saja? Oh, silakan. Tapi kalau kita sengaja nggak sengaja melewati daerah kalian itu nggak apa-apa kan? Dengan Tidak masalah. dengan beberapa tujuan ini, kalau nggak jalan-jalan healing, kalau nggak ya ada promo sesuatu gitu, kalau nggak ada acara dadakan, tentunya acaranya nih atas persetujuan kalian, soalnya itu wilayah kalian, bukan wilayah kami. Begitu sebaliknya, apabila kalian di wilayah kiri, di Bahamas, daerah Bukit, daerah Pier 69, itu boleh, khusus kalian boleh, khusus hanya kalian boleh. Tapi apabila ada sesuatu mungkin dari anggota-anggota lain yang mirip-mirip
dengan kita berdua, itu boleh saja kalian itu silahkan melibatkan kita, boleh, asal jangan negatif. Soalnya kita nggak terlalu ngikutin itu terus. Itu masalah kalian sama mereka, bukan sama kami. Jadi kami hanya mengelola tempat itu, dan kalian juga mengelola tempat kalian sendiri juga. Kalau masalah konflik, kalian hadapin sendiri aja. Apabila kalian butuh bantuan, boleh panggil kami, boleh, diizinkan. Anggota-anggota saya sudah siap semua apabila ada sesuatu, entah kendaraan mogok, kendaraan terbakar, kebalik, dan lainnya. Itu silahkan panggil kami, silahkan, boleh, minta bantuan boleh, karena ini kerjasamanya ini atas persetujuan kalian juga. So, gimana, setuju? Bagaimana? Kalian setuju tidak? Untuk POM juga itu milik bersama ya, mau kalian mau kami gitu, karena POM milik bersama. Soalnya di POM itu hanya Iya. Hmm. Benar. Kalau pom bensin itu milik orang saja. Ya, anak-anakku setuju-setuju saja untuk pembagian wilayah. Oke. Gizo, topik berikutnya apa? Soalnya kamu yang menata acara ini. Pembagian wilayah area sudah, kalau bisnis. Iya. Iya. Jadi sebenarnya ada yang ingin aku katakan pada hari ini. Sebenarnya yang ingin ku katakan tidak terlalu mudah dan juga tidak terlalu sulit. Bilang saja. Sebenarnya kita ini kan sama-sama mempunyai bisnis untuk kedepannya, benar? Ya, sangat betul sekali. Dan sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan. Saya ketahui dari mulut hingga ke mulut, black market dapat diakses oleh semuanya. Street gang, motorcycle, bahkan apapun yang ada di kota ini dapat memiliki akses di sana, betul? Apakah kita akan membajak daerah black market bersama? Iya, jelas. Karena kita harus majakin orang-orang nih Iya. yang ada di black market. Intinya yang kelas Dan bawah kita ini juga kita harus, ratakan. kita nggak boleh orang-orang di sana, orang-orang yang mungkin berbasis kelas bawah, seenaknya menggunakan tempat itu. Karena menurut pandanganku sendiri, Tuan, bukannya aku terlalu takut dengan hukum, tetapi ketika mereka membuat persenjataan di sana, otomatis pihak kepolisian yang tadinya ingin mencari tahu tempat itu berubah pikiran. Mereka pasti akan mencari tahu tentang kita. Mereka akan mencari tahu tentang siapa kita, di mana kita. Dan mereka bisa saja berbohong dengan hal. Mungkin saja mereka berbohong untuk membeli senjata dari kita, atau mungkin berbohong untuk bisnis haram lainnya. Bisa dibilang intel. Dan yang saya inginkan, ya, aku ingin mereka semua yang berada di kelas bawah sana, setidaknya jika memang mereka tidak mau pergi, membayar setidaknya. Dan untuk hasil dari perpajakan itu mungkin 1 minggu atau 2 minggu atau lebih kita bagi 2. Bagaimana? Setuju aja sih. Kalau masalah pajak nih, dalam arti barang apa uang? Barang, contoh. Mungkin Lu, barang dari pertambangan. wah menarik. Marjun. Karena boleh, karena memang kita juga tidak pandai mengolah marijuana. Mungkin itu menjadi opsi yang terbaik. Dan juga bahan-bahan tambang juga menurutku lumayan. Kalau duit
menurutku nggak seharusnya duit sih, karena mobilmu bahkan mobil dari anak-anakku juga sudah terlalu banyak. Nggak mungkin kita membutuhkan uang. 6/10. Iya, betul sekali. Kalau Untuk buat keuangan mungkin pajak, saya lagi butuh ya, bukan karena saya miskin, enggak. Saya mau memeras mereka. oke. Tidak Kalau masalah mereka untuk hal kalau itu. kalau mereka nggak mau, ya udah kita ikut, kita karungin. Buang kemana serah. Dia mau nggak mau kita harus beras. Kalau nggak dari barang ya dari uang. Ya, Gimana caranya ini jika mereka orang-orang nggak menolak lalu menggunakan, gitu. Gimana caranya orang-orang nih makin lama makin nggak betah di black market. Kita peras. Kalau nggak mobilnya kita bocorin terus rodanya. ya, setuju. Ide yang bagus menurutku. Soalnya itu tempat udah milik kita. Jadi kalau mereka mau akses, silahkan. Tapi dengan pajak dan bunga. Benar. Oke. Jadi gini. Saya kurang info nih. Soalnya saya nih pembisnis ya jarang keliaran juga di kota. Ngomong-ngomong black market daerah mana? Black market, coba Aldo. Black market dari mana? Atau mungkin dari siapa? Gatot. Masih kurang tahu tuh. Hmm, Black market memang agaknya tempat tertutup. sedikit. Seperti namanya. Iya, Pasar gelap. benar. Bagaimana jika, karena kita berdua juga sama-sama tidak tahu, bagaimana jika kita melakukan satu aksi yang agak sedikit ekstrim menurutku. Jadi juga bisa membuat Hmm. perpecahan antara kita dan juga orang-orang kelas bawah. Lah, Mungkin itu mereka seharusnya sih. percaya atau... Gimana caranya kita tuh menindas yang bawah? Ngapain kita ditindas yang bawah? Iya, Sebelum yang bawah menindas kita tindas duluan. kita juga, Jangan sampai kalah gitu aja. iya, aku juga tidak terlalu peduli dengan mereka yang ada di bawah, karena dengan keberadaan mereka juga, iya, uang mereka uangku, dan kehidupan mereka adalah kehidupanku. Jadi dengan adanya mereka ya kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Seperti yang tadi Ya, Tuhan katakan. betul. Waktu mereka adalah uang kita. Ya, jadi bagaimana kita meminta untuk setidaknya satu orang, atau mungkin ya satu orang aja cukup dari satu keluarga untuk membuka suara tentang black market. Ngomong-ngomong saya juga punya jaringan banyak nih. Ada beberapa orang mungkin dalam bekerja, Iya, mungkin dalam anggota lain. Dan contoh gini. Kalau ada anggota seperti pekerja kalian, mungkin dari geng mana atau dari kumpulan mana, kalian kalau masalah tembak menembak mereka, ya sesuai dengan pesan kita yang kedua, kalian boleh nembakin. Dan sebaliknya, kalau pekerja kalian nggak sengaja ke black market, kalau kami tembakin, gimana? Boleh. Karena kita ini fokusnya ke pertama yang Mister omongin tadi, kita menindas yang bawah. Intinya gimana caranya tuh black market jadi milik kita, bukan milik kelas bawah. Jadi maaf banget kalau kita nggak sengaja membuka acara dengan menembak-menembak mereka di tempat tersebut, dan nggak sengaja itu pun anggota pekerja kalian nggak sengaja nih, karena kita nggak tahu kan pekerja kalian gimana kan. Itu gimana tanggapan kalian? iya, berat sebenarnya. Karena aku juga sebenarnya mencari pekerja yang mungkin tidak terlibat dengan olahraga manapun. Walaupun sebenarnya aku tidak tahu mereka terlibat atau terlibatnya, sama sekali tidak aku tahu.
Tapi yang ingin 100% ku cari adalah orang-orang yang benar-benar tidak mempunyai ikatan terhadap orang-orang kelas bawah. Jadi kalau soal penembakan untuk acara pembuka seperti itu menurutku agak sedikit ditunda. Karena nggak seharusnya kita harus langsung memberikan hadiah seperti itu kepada mereka. Bagaimana dengan penusukan satu kali atau bahkan 2 kali? Kecuali Sini, sini. kita nggak bakal nembak mereka kecuali mereka mau bayar sesuai yang kita omongin kan, masalah pajak. Iya, kalau memang mereka tidak mau membayar, potong saja jari mereka. Atau mungkin tembak kaki mereka agar mereka berpikir bahwa sana black market sekarang bukan dipegang sama mereka. Sekarang dipegang oleh 2 orang hebat yang bakalan memegang black market dengan tegas. Ngomong-ngomong baju Gimana kalian dengan kan tim abu-abu coklat. Enggak, soalnya takutnya dari kalian merasa agak sedikit berat timbang dan Ada dari kami sedikit juga rasa kurang sedikit nyaman. tidak enak. Nah, lebih baik disepakati bersama aja maunya seperti apa dan biar sama-sama enak juga. Takutnya kalau tuan-tuan bilang mengalah itu akan menjadi pertimbangan juga untuk kita ke depannya. Boleh, boleh. Untuk dari kalian sendiri nih, bagaimana? Soal baju, terutama. Kalau untuk baju, kalau dari kami menggunakan jas yang sepertiku, orang-orang yang mungkin mempunyai tatanan di atas menggunakan ukuran hitam agak sedikit menang Dan tatananku. tentunya Untuk orang-orang yang ikonik kalian ini baju kulit coklat ya. iya benar, Lebih tepatnya jas yang terbuka. Jas kulit coklat. Oke. ya jas kulit coklat dan juga pokoknya dari kami identik dengan orang-orang yang menggunakan jas tidak terkancing ini. Ya, kemeja tuh namanya, Bu. Iya baiklah. Oke. Gimana nih, Kizo, buat masalah baju nih? Fahri, No problem. untuk masalah baju gimana nih? Soalnya anggota Mas maju kita yang ngalah sih. Kita juga emang sebenarnya kan pengen pakai kayak item-item kan. kalau hitam satu hitam semua, coklat satu coklat semua. Tapi kalau relasi bedain. Ya relasi kita menggunakan yang botak ya. Botak Kalau yang kami relasi ketat, menggunakan ketat. baju yang putih. Iya kita menggunakan baju yang putih yang botak. Yang bertato, Iya. bertato. Bagaimana untuk Yo, jadi kita harus mempersiapkan dulu seperti kevlar, peluru, senjata dan lainnya buat jaga-jaga. Apabila mereka nggak setuju dan tiba-tiba mereka melakukan penembakan di daerah itu, silahkan adain acara di sana. kita buat pesta di sana? Menarik. Oke. Gimana, ada yang ditanyain lagi? Apa yang dia bicarakan lagi? Bagaimana dari Hmm. kalian mungkin? Untuk acara baju, oke. Area, oke. Masalah kargo begal, oke. Black market habis ini, setelah ini komunikasi lainnya
ada yang katanya mumpung di sini, soalnya jarang-jarang kita bertemu. Iya, benar banget. Gimana? Anak-anakku, ada yang ingin Udah, ditanyakan tidak? unek-unek kalian, unek-unek kami keluarin semua. Udah, mumpung di sini. Ngomong apa ngentot, sini dulu lu bangsat. Biar kapan lagi kita melakukan pertemuan seperti ini? Jarang-jarang. Mungkin Enggak, dari lo pihak kami cewek cowok dewa sementara anjing tidak lu. ada sih. Oh ya, untuk acara nikahan daerah San Fierro, siapa tahu ada yang mau nikah. Ini ada banyak tempat di sini bagus-bagus juga. Avispa, Benar, daerah benar sekali. Bama San Fierro, Pier 90, and apa lagi sih? Itu buat acara-acara walaupun nikah, walaupun transaksi, walaupun acara balap-balap ringan, acara pamer mobil, itu silakan, akses free buat kalian dan juga kami. Walaupun di daerah kalian, walaupun di daerah kami. Iya, benar. Kalau untuk soal acara-acara orang publik, mungkin itu urusan kalian saja karena tempat kalian juga cukup strategis untuk acara-acara seperti itu. Jadi keserahkan untuk kalian saja. Kita berarti tinggal bersihin kuman-kuman yang ada di kargo nih. Buat yang begal, rawan begal terutama di tol arah ke LV, sorry, arah ke San Fierro sampai Bicep itu sering di tol, apalagi di tol daerah stadion sampai Angel Pen, stadion sampai daerah bawah itu rawan emang. Jangan sampai ada warga yang ngadu soal pembegalan di kita. Kalau udah itu ya berarti kita harus pantau daerah bawah nih. Gimana caranya warga nyaman ke kita, apapun yang mereka kebutuhin ke kita, persenjataan, makanan, minuman buat mereka, itu silahkan warga akses. Jangan, intinya jangan dari kita, apalagi dari anggota-anggota kalian maupun anggota kami yang menyamar berkedok begal. Itu boleh kita urus. Aku sangat melarang anak-anakku untuk melakukan hal seperti itu. Oh, what? Tentunya anggota-anggota saya juga begitu. Saya kakang mereka jangan sampai begal. Lu mafia, lu banyak duit, gak usah begal. Kita cukup ngikutin bisnis yang kita ini aja. Oke, sebentar Tuan. Ada yang ingin kurus sebentar saja. Silakan. Karena pemasukan senjata ini salah satu bisnis yang akan menjadi pusat perhatian, bahkan pusat dari segala bisnis. Jadi, kalau memang nanti akan ada pertempuran Halo lo. yang melibatkan 2 bahkan 3 kelompok, atau bahkan lebih dari berapapun kelompok itu, akan aku sanggupi hal itu. Mungkin dengan persenjataan ini puncak kehidupan ini. Puncak dari segala puncak udah. Warga aja udah ada beberapa orang yang pegang Colt, pegang DE. Itu biasanya saya tanya, ini dapat dari mana? Dapat dari anggota mana? Itu pun saya selidik, saya pakai baju kaos-kaos biasa, bukan pakai jas. Tanya. Ternyata daerah Los Santos itu banyak, dan bahkan saya nggak tahu mereka Telur asin. Oh, tidak tahu mereka dari Hmm? mana. Yang jelas ketika mereka di Bahamas, nggak di Bahamas kayaknya, di luar Bahamas kala itu, aku melihat mereka membawa satu pucuk senjata api laras panjang. Hmm?
Dan itu menurutku hal yang tidak wajar. Kenapa mereka membawa untuk laras panjang ke tempat yang ramai sekali orang-orang lihat, bahkan orang-orang kunjungi. Bahkan itu bisnisnya Apakah bukan mereka kita juga. Iya, benar. Tapi agak sedikit mengganggu juga. Mungkin gak sih orang-orang pasti bakalan bertanya panjang, siapa yang ngasih dia senjata? Siapa yang ngasih dia pemasukan senjata sampai dia tuh bawa-bawa senjata dia ke Bahamas? Oh, Itu sedikit bakalan bikin informasi doang ya. bertanya-tanya. Itu mereka dapat sepertinya dulu kan kami ingin membeli senjata itu ke kartel sebelum yang adanya kalian. Jadi ya mungkin mereka mendapatkan senjata itu dari seorang kartel. Dari seorang kartel. Ya, bisa dibilang begitu. Lagi-lagi kartel yang aku dengar. Bagaimana jika nanti kartel merusak bisnis persenjataan di sana? Apakah ingin kita buat hadiah kejutan lagi ke mereka? Eits, sabar dulu. Soalnya tuh tadi bilang mau adain pertemuan. Adain pertemuan aja dulu. Nah, Buat ngomong baik-baik. tadinya ketika pertemuan itu aku nyata pengen membicarakan hal yang baik-baiknya saja. Tapi ketika aku tahu hal ini, kenapa mereka memperjualbelikan sejuana maupun kokain? Kenapa harus mengatur bisnis senjata? Nah, sekarang aku potong kan, selain dari kartel dari mana lagi? Soalnya dari kami nggak menerima gangster-gangster lain ingin membeli senjata ke kami. Dan ke kalian juga kan. Ini sekarang malah jadi terhambat kalau seperti ini. Justru jauh lebih berat kan? Karena